Halo, dengan saya Bung Ropan kembali saya akan berbicara di Rai Soccer TV. Dan sebelum saya berbicara, ya juga saya mengajak kepada teman-teman untuk mensubscribe channel YouTube ini, karena tanpa juga bantuan teman-teman channel YouTube ini tidak akan berkembang. Dan kita akan langsung melihat bagaimana persiapan tim nasional kita U23 yang sekarang sudah ada di Thailand, akan bertanding di sebuah provinsi Rayong menghadapi Malaysia pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini duel pertama yang akan berlangsung di grup B. Grup B selain Malaysia juga ada Timur Leste. Nah, kita harus bisa melewati pertandingan melawan Malaysia dulu, kemudian 2 hari lagi baru ketemu dengan Timur Leste. Kita harus menang, karena dengan hanya berisikan 3 tim ini, kemenangan pertama itu sangat penting, sangat krusial. Jadi kita harus bisa mendapatkan kemenangan ini sehingga kita lebih aman dalam menapaki langkah menjadi juara grup B, kemudian lolos ke babak semifinal. Itu bisa kita dapatkan karena lawan kedua kita Timur Leste yang mungkin ya kita tahu bersama kita bisa atasi lah ya, tanpa harus menganggap enteng Timur Leste. Nah, dalam persiapan pasukan Sintayong ini menghadapi Malaysia, kita sempat terpukul dengan adanya surat dari AFC terhadap pemain-pemain kita, terutama Komang dan Titan, karena Komang dan Titan ini kan sedang menjalani hukuman sebenarnya sebelum berangkat ke Thailand, karena di SEA Games kemarin di Kamboja mereka terlibat dalam baku pukul, baku hantam dengan Thailand, sehingga AFC itu menghukum 6 pertandingan selain denda uang. Nah, ini tiba-tiba kemudian kemarin ada surat bahwa mereka tidak boleh bermain ya untuk menjalani ini, karena surat sebelumnya juga ditanggapi dengan berbeda oleh official Indonesia yang mengatakan mereka hanya bisa menjalani itu di 6 pertandingan khusus FIFA Match Day atau friendly match. Tapi sekarang justru berbeda surat yang turun, sehingga Komang dan Titan ini bukan tidak mungkin tidak akan bermain bersama dengan tim nasional kita yang menghadapi Malaysia. Kemudian kabar terakhir, Alfreana Dewanga juga siap ya, yang tadinya kena hamstring dan akhirnya di detik-detik terakhir dibawa oleh STY, dan dia sudah menyatakan bahwa dia siap jika dimainkan oleh STY dalam pertandingan melawan Malaysia ini. Jadi itu ada 2 kabar. Semoga Komang dan Titan ini tetap bertahan, karena official Pak Marji sebagai manajer, Bapak Ente Irawan juga terus bisa berkomunikasi dengan AFF menanyakan ini pengertian dari FIFA Matchday yang mereka harus jalani, dan ternyata tidak bagi pemain-pemain yang kena hukuman tadi. Jadi kalau memang nggak bisa bermain, ya apa boleh buat, mereka diparkir ya tidak boleh ada pergantian pemain lagi, sudah tanggung, dan ini sudah dikatakan oleh Pak Marji ya. Oke, pemain-pemain harus fokus, harus tetap tenang, tetap semangat ya, tidak boleh terpengaruh sama sekali. Dan kabar tadi yang saya bilang, kabar terakhir bahwa Dewanga itu bisa bermain, itu sudah bagus, karena ini yang dibutuhkan ketika Rizky Ridho tidak bisa ikut, tetap ditahan oleh Persija. Memang di belakang agak bermasalah, meski ada Muhammad Ferrari yang kita tahu bersama, termasuk dengan Komang juga, masih ada Kadek Arel yang bisa dipertahankan, tapi keberadaan Dewanga ini yang bagus jika ia benar-benar bugar, sudah dipastikan. Karena kemarin kan ketika dia berangkat itu dalam posisi dia tetap akan dipantau oleh tim dokter ya, sejauh mana dia cedera dia, tapi sekarang sudah berangsur-angsur katanya oke. Paling tidak main di babak kedua baguslah bagi Dewanga. Namun kalau dia sudah bisa menyatakan dia siap, ini enak, kabar baik buat kita, buat penggemar sepak bola Indonesia, bahwa dia bisa ada di belakang dan ada ketenangan tentunya ketika Dewanga bisa berduet dengan Ferrari atau bersama dengan Kadek bermain dengan 3 back, di mana kesukaan dari seorang STY dalam setiap pertandingan. Nah, kita akan bermain mungkin dengan 3 back, akan mendorong Bagas Kava di kanan dan Frankie Misa bermain dari 2 sisi flank ya, ditemani oleh 3 gelandang. Di salah satu gelandang adalah Robi Darwish. Entah dengan siapa yang akan bermain, apakah pemain debutan seperti Esal Sahrul dari Persita Tangerang itu akan diturunkan, ada Beckham Putra juga yang bisa dimainkan ya, dan Muhammad Kanu yang juga bisa menjadi pilihan. Jadi masih banyak bagi STY opsi-opsi yang akan dikembangkan oleh STY dalam duel menghadapi Malaysia ini. Nah, di depan sudah pasti satu nama yang menjadi jaminan utama adalah Ramadan Sananta, entah dengan Muhammad Ragil yang dimainkan untuk menjalani debut dia bersama dengan tim nasional, itu urusan
STY, karena kita tahu bersama kan masih ada Irfan Jauhari juga yang bisa ditampilkan. Tapi ya kita tetap berharap pemain-pemain harus tetap fokus ya, semangat, harus termotivasi untuk bisa memenangkan laga melawan Malaysia. Karena kalau kalah, ini siap-siap kita angkat kopor, balik lagi. Memang ada satu tim pilihan lain selain juara-juara grup A, B, C, itu ada satu tim yang bisa mendampingi tim terbaik, runner up maksudnya. Ya bisa saja kita gagal, ya. Tapi ya kita jangan berpikir ke sana, kita pikir dulu menang. Karena itu yang paling penting. Ya, untuk tim nasional kita dan STY sudah tahu apa yang dia akan inginkan, racikan apa yang dia inginkan untuk bisa mengalahkan Malaysia. Nah, semoga doa dari masyarakat Indonesia menyertai bagi timnas U23 kita yang berlaga di Piala AFF, walaupun tanpa target dari ketua umum, namun kita harus bisa mendapatkan hasil yang maksimal di Thailand. Oke, dengan saya Bung Ropan, ingat bola itu bulat, giring terus.